Loh, yang ada di paling atas itu. Oh, El Hura, El Hura, El Hura. Oke, Bang, masalahnya Gunung Sitorus juga sering. Silakan Bang Zuma, ini Bang Gunung Sitorus ini berbahaya loh Bang Zuma, lanjut. Apa karena sanga? DN tolong murid-muridnya dididik itu, masa syahadat sederhana itu. Aduh, ini si Gunung Sitorus, diam dulu Gunung Sitorus, aduh diam dulu Gunung Sitorus. Ini Den susite sola nasanga te anu lako Bible. Mapau Yesus lako dio murid-murid apa nasanga. Lako mako di seluruh dunia. Mepuangi berita Bible kepada seluruh makhluk. Yake den nasanga lah mangkate percaya baptis. Tapi kita enak percaya mangka dihukum. Nah, yang mentaji masalah DT adalah tanda-tanda akan diberikan kepada orang yang percaya. Jadi akeden nasanga tahu percaya atau isanga Yesus, den tanda-tanda dia batang kalena apa toh? Nakule mengerti bahasa asing. Ya tuh tanda-tanda puna niat tahu percaya jo arena Bibel diberitakan nasangen jo dalam Bibel yaitu tanda-tanda nabela bahasa asing mengerti. Siap. Saya terjemahkan kan saya terjemahkan ya. Silakan. Ini bahasa Ibrani asing dari pedalaman Suriah. Silakan. Bang Gunung, kalau percaya Yesus katanya kita bisa menggunakan bahasa Burundi, bahasa segala macam bahasa roh, bahasa ini, bahasa itu. Memang betul itu, like Gunung Sitorus. Kalau kita percaya Yesus bisa gunakan segala macam bahasa. Silakan. Izin Bang Pandi, sebentar Bang Pandi. Siapa yang bicara? Aku apa? Enggak. Izin bentar. Ini tadi soalnya Bang Zuma kan tadi belum monitor ya. Izin Gurunda, mohon maaf Gurunda. Ini teman kita yang Joshua ini dari Kristen, dia memang lagi belajar, terus kayaknya memang dia niat mau mualaf Bang Zuma. Jadi ini dia mau nanya, apakah segampang itu untuk bersyahadat? Apakah bisa sendiri diucapkan dulu, sendiri dilafalkan sendiri, begitu Gurunda? Iya. Silakan Gurunda. Iya, yami tuku sanga aku. Matu menaden tahu murai sahadat. Nah sebab aku nangis Gurunda, nggak ngerti Gurunda. Tae naman tama rilalang akalan na punaya sanga ajaran na Paulus. Maaf saudaraku yang di YouTube karena ini siaran TVRI Makassar, jadi live di YouTube saya tutup. Terima kasih. Ya, jadi kuulangi poeng leh. Yami tuku sanga, matu menaden tahu lamorai mu'alab. Nah sangat aku banting juga ini HP gue ini, aku banting juga ini, aku banting lagi HP gue. Banting aja wis HP gue ini, aku banting. Dek Pandi, udah turun aja ya, kalau ada orang Sulawesi suruh naik ke atas. Makasih. Udah turun aja. Yami tuku sanga. Jadi yang TPP yang asal, tak mengerti ya bahasa sahabat, tak percaya jodi sanga Bible. Aduh, ini orang kalau aja murid boleh cekik guru nih udah cekik ini Bang Zuma ini beneran. Kenapa orang ini ingin berpindah bersyahadat? Karena menyadari ada titik di dalam Bible itu yang mengatakan tanda-tanda ini akan menemani atau akan menyertai orang yang percaya. Sedangkan teman kita menguji diri mereka mendengarkan bahasa asing, bengong. Artinya kalau mereka belum mengerti bahasa asing, artinya belum masuk dalam tataran level orang yang percaya. Percuma dia bertahan sampai mati di agamanya kalau tidak bisa mengerti bahasa asing. Artinya untuk menguji bahwa imannya itu betul, imannya itu benar-benar mantap, harus sampai pada level di mana mereka sudah bisa mengerti bahasa asing. Nah, yami tuku sanga aku matu menamorai mu'alaf. Jadi urusan kenapa gampang sekali mu'alaf hanya bersyahadat EGP, yang penting saya meninggalkan agama yang saya tidak percaya dengan ajaran itu. Buktinya saya nggak ngerti bahasa asing. Nah itu jawaban saya. Kemudian sebenarnya umat manusia itu
Di dalam Al-Quran surah Al-Araf diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh sebelum dia diciptakan, jauh sebelum dia dilahirkan kemudian di atas muka bumi, mereka sudah bersyahadat. Syahadat tauhid namanya. Wa iz ahsa rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Wahai engkau manusia, wahai saudara Joshua, wahai saudara Gunung Galunggung, sebelum aku mengeluarkan engkau ke bumi menggunakan jasad manusia, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Mereka semuanya, Joshua, gunung, semuanya bersyahadat di hadapan penciptanya dengan mengatakan, aku bersaksi bahwa engkaulah Tuhanku. Ini di alam roh. Begitu dia sampai ke bumi, masuk ke dalam jasad, maka di dalam jasad itu muncul keinginan-keinginan. Sahabat-sahabat bisa lihat anak kecil, pernah lihat anak kecil? Pernah paman? Tengok anak kecil itu. Anak kecil itu tingkat keegoisannya itu hampir 100%. Egoisnya minta ampun. Semakin remaja, semakin dewasa, egoisnya berkurang. Kenapa? Ada keseimbangan antara akal, insting, perasaan, dan juga pikiran. Nah, ini yang disebut sugesti. Jadi ketika kemudian roh yang tadinya polos, tak ada indikasi memihak, tidak ada kehendak free will di situ, polos aja dia mengatakan apa? Iya, aku bersaksi engkau adalah Tuhanku. Ketika dia masuk ke bumi, dibungkus oleh jasad, dia berada pada masa transisi. Dibungkus jasad, meninggalkan roh, tapi belum sampai kepada kedewasaan jasad biologis. Apa yang terjadi? Kita kasih dia buaya sekalipun di sampingnya, anak bayi tidak akan lari. Kebakaran di sampingnya sekalipun dia tidak akan lari. Kenapa? Rohnya terbungkus dengan jasad yang belum sempurna menjadi manusia. Dalam perspektif pemikiran. Sehingga apa yang terjadi ketika hari ini ada orang yang kembali bersyahadat dengan mudahnya, itu kembali dia ke alam rohnya, ke asalnya, ke fitrahnya. Gak perlu pakai acara-acara, direndam di sumur, direndam di bak, direndam kemudian di drum. Gak perlu yang kayak gitu-gitu. Hati ini, roh ini yang dibutuhkan untuk mempersaksikan, ya Allah itu adalah Tuhanku, betul Nabi Muhammad itu adalah Rasul dan penutup para Nabi. Dah selesai, sah. Tengok itu. Masuk abang, masuk. Nah, oleh karena itulah sahabatku, kalau misalnya kita disyahadatkan depan umum, apa tujuannya? Kita ini warga negara, keluarga kita ada non-muslim, besok hari kita meninggal, ya, apakah Anda yang duluan atau saya yang belakangan atau sebaliknya? Saya yang belakangan, Anda yang duluan, kita nggak ada tahu. Tidak ada yang tahu. Semuanya tidak ada yang tahu, itu masih rahasia. Oleh karena itu, yang mempertanggungjawabkan jasad saudara adalah kami sebagai seorang muslim. Makanya dikatakan umat Islam itu bersaudara. Saya masih ingat ketua MCI, abang saya almarhum Ko Stefan, ketika kami kontakan ada kemudian saudara kita mualaf meninggal lalu mau dikuburkan dalam keadaan Kristen, Ko Stefan datang, ambil mayat itu, dibonceng motor seperti dia bonceng pelepah pisang, batang pisang. Boleh interupsi, iya, abang? Silakan. Iya, biar nggak melebar aja maksudnya. Ya, fokus ke syahadat tadi. Baik. Terus sempat beberapa saat lalu masuk ke Komal Daeng Polopo. Siap. Nah, rungkat tiba-tiba itu entah kenapa. Poinnya di sini kita ada pembahasan masalah pamannya Nabi Muhammad, iya, yang sampai akhir hayatnya belum juga bersyahadat secara lisan. Dari cerita yang saya bacakan seperti itu. Mohon pendalamannya Abang Da. Oke, baik. Begini sahabatku, Masya Allah, ini adalah pertanyaan yang sangat bagus. Ketika kemudian seorang yang masih hidup benci kepada Nabi Muhammad, benci kepada Rasulullah, benci kepada ajarannya, lalu disampaikan firman, wahai Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tabb, binasalah kedua tanganmu
dan benar-benar binasa. Ini orangnya hidup loh. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai pamanku, aku menerima wahyu dari Allah. Beliau mengatakan, binasalah engkau dan engkau akan benar-benar binasa. Ma'akna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna bagimu harta dan apa yang engkau usahakan. Ini orangnya masih hidup. Pertanyaannya sekarang, apakah ayat suci Al-Quran surah Al-Lahab ini terrealisasi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan? Betul, beliau meninggal masih dalam keadaan kafir. Tidak gugur ayat suci Al-Quran ini. Tidak gugur. Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Untuk menyatakan bahwasanya Al-Quran itu betul adanya. Tidak berguna baginya hartanya dan apa yang diusahakannya. Saya selanaran zantalahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Ini disampaikan kepada dia. Paman, kelak engkau akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Andai saja ini bukan firman Tuhan, pula waktu itu ya sudah, kalau gitu aku ikut syahadat. Nah sekarang kalau Abang dah kan Bang Juma tentang syahadat Kristen. Silakan. Kita juga punya syahadat ini. maksudnya maaf ini ya, sayanya yang kurang detail. Yang berjuang bareng-barang sampai akhir hayat, Abu Thalib, Abang dah mohon penjelasannya. Abu Thalib, Abu Lahab, di situ pesan penting Abu Thalib, Abang dah, sebab ini ada korelasi sama kondisi sekarang yang pada intinya beda paham, beda keyakinan, tetap bisa berjuang bersama-sama, Abang dah. Mohon penajamannya. Oke. Jadi ada hal banyak cerita ya. Dalam tradisi Islam, paman Rasulullah Muhammad SAW ini, Abu Thalib, adalah sosok yang dihormati oleh orang-orang Quraisy pada masa itu. Dan kemudian beliau adalah salah satu pelindung pertama terhadap Nabi Muhammad dan juga terhadap ajarannya. Pengorbanan beliau menjadi contoh bahwa dukungan terhadap kebenaran, keadilan tidak selalu harus datang dari keyakinan yang sama. Artinya bahwa ketika kemudian Abu Thalib ini tidak ingin dianggap oleh orang-orang Quraisy bahwa dirinya takut menghadapi kematian sehingga mengubah agamanya, itu lebih cenderung kepada apa yang diinginkan Abu Thalib terhadap dirinya. Beliau tidak memeluk Islam bukan karena benci Islam, bukan karena tidak menerima ajaran ponakannya, tetapi karena dia tidak ingin dianggap takut menghadapi kematian oleh kaum Quraisy. Nah, jadi terkait dengan keselamatan, ya, gimana? Karena gengsi. Ya, karena gengsi, ya betul. Itu dia. Sehingga terkait dengan selamat atau tidaknya beliau, kita serahkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian diterangkan tidak ditanyai apa yang dilakukan oleh Allah. Terkait dengan keputusan Allah kepada paman beliau, kita serahkan kepada Allah. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang menjadi pekerjaan Allah. Allah mau memasukkan ke surga, hak Allah. Memasukkan ke neraka, itu juga hak Allah. Yang pasti Abu Thalib ya meninggal sudah mengakui kalau ponakannya ini adalah Nabi, meskipun dia tidak ucapkan dengan ucapan syahadat, dan sudah mengakui bahwa Tuhan yang datang mengajarkan ponakannya ini kebenaran berupa Al-Quran, pewahyuan, itu adalah Tuhan yang benar. Ini yang perlu. Terima kasih. Terima kasih. Ini poin pentingnya biar saya nggak lupa aja. Artinya di sini subhat yang ada. Bang Joshua izin saya potong Bang Joshua. Udah Sondi izin gantian dulu 2 menit, udah Sondi ya izin. Aki udah Sondi izin. Enggak apa-apa. Lanjut. Udah turun. Oke, makasih. Udah Sondi di sini aman kita.
Pokoknya kalau nanti ada naik beliau kembali, aman naik kembali udah Sandi. Nanti naik kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibril tadi mau naik 2 menit katanya Bang, cuma ada penting katanya. Silakan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan Bang Zuma, boleh? Iya, silakan Dek. Iya, soal Abu Talib. Siap. Iya, jadi kalau saya baca buku dari Bismillahirrahmanirrahim, ini dari Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Di sini di halaman 379 diceritakan bahwa ketika ajal Abu Talib semakin dekat, Al-Abbas melihatnya menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Kemudian ia mendengarnya dengan telinganya. Al-Abbas berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai anak saudaraku, demi Allah, sungguh saudaraku telah mengucapkan kalimat yang engkau perintah untuk ia ucapkan, yaitu 2 kalimat syahadat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tidak mendengar." Jadi Rasulullah nggak mendengar, tapi ada sahabat dari pamannya ini mendengar kalau di akhir hayatnya Abu Talib itu syahadat. Itu abangku tambahannya. Iya. Masya Allah. Ya, jadi memang dalam kitab ada diterangkan seperti itu. Hanya di depan umum beliau tidak menyatakan keislaman beliau, tapi ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan kecaman, ejekan, bantahan, bahkan ancaman pembunuhan oleh orang-orang kafir pada masa itu, orang-orang Quraisy, ya paman beliau lah yang kemudian secara langsung ya melindungi beliau dalam masa-masa dakwah awal mula. Jadi Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang yang tegar dan berani, dan juga pamannya ini tidak diragukan kemudian ketegaran dan keberaniannya, dan pamannya inilah yang paling depan untuk membela ponakannya sendiri. Beliau yang kita kenal sebagai nama Abu Lahab ini benar-benar tidak segan-segan mengacungkan pedangnya, mengajukan kemudian kepada orang-orang Quraisy siapa yang berani menantang ponakannya. Ini artinya bahwa beliau itu meyakini yang datang kepada ponakannya ini adalah kebenaran. Ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara Joshua. Nah, apalagi diperkuat dengan dalil informasi yang disampaikan oleh Dinda Jibril bahwa beliau pernah mengucapkan itu dan mendengarkan sahabatnya mendengarkan, kemudian menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sama yang saya katakan kepada saudara, hari ini Anda mengiyakan kebenaran Islam, mengaminkan kebenaran Allah sebagai satu-satunya Tuhan, membenarkan kerasulan Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup. Anda meninggal saat ini juga, maka sama dengan Anda menjadi seorang Islam. Abang terima kasih buat narasinya dan dikuatkan. Iya, maksud saya Abu Talib bukan Abu Lahab. Dengan literasi Bang Jibril, jadi jelas subhat yang ada di tengah-tengah kita, terutama khususnya umat Muslim, itu menggugurkan lah daripada apa yang negatif di luaran sana. Terima kasih Abang Sama-sama Bang. Sementara dulu. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman, mungkin ada yang lain, mungkin ada akhi. Tanya sedikit ya. Abang masalah profil. Pernah juga ngobrol dengan Abang Daeng Paloko di roomnya Abang Handi. Ternyata sempat di Tanjung Priuk ya mereka, termasuk iya. Abang kah? Saya keluarga besar banyak di Tanjung Priuk. Keluarga inti pokoknya, keluarga dekat. Iya betul. Iya, kita orang di Kecamatan Koja, Kelurahan Lagoa, dekat ternyata dengan mereka semua dan Abang Iya betul. Satu kecamatan berarti ya. Rawabada. Kita satu kecamatan. Iya, balik lagi ke masalah Paman Abu Talib Abang mohon pendalamannya.
Saya simak. Ya, itu tadi saya rasa simpulnya kita itu di situ, bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW sepeninggal pamannya beliau diasuh, kemudian sepeninggal kakeknya beliau diasuh kemudian oleh pamannya Abu Talib sampai kemudian dewasa, diasuh dengan penuh kasih sayang, diasuh dengan keadilan, yang begitu cinta kepada ponakannya. Beliau ini di samping disegani, beliau juga adalah orang yang terpandang di kalangan kaum Quraisy. Jadi beliau bijak, beliau arif, adil dalam bersikap. Meskipun beliau secara tidak langsung menyatakan diri memeluk agama Islam, namun kecintaannya, sayangnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW serta perjuangannya yang begitu gigih membela Islam sangatlah besar. Jadi beliau bukan hanya membela ponakan, tapi dia membela Islam, membela agama Allah. Dengan kata lain, meskipun lisannya tidak mengucapkan syahadatain, tapi kita lihat dari tindakan, perbuatan, perkataan, dan perjuangan beliau, beliau adalah Islam yang sejati. Dibandingkan sekarang, Allah ingin memperlihatkan kepada orang-orang munafik dengan adanya fenomena yang terjadi kepada paman beliau. Beliau tidak mengkoarkan, beliau tidak memamerkan keislamannya, tapi dia perlihatkan secara tindakan. Banyak orang-orang munafik hari ini selalu baca ayat suci Al-Quran, tapi selalu panen dalam keadaan situasi yang tidak mengenakan. Banyak menggunakan kopiah, menggunakan baju koko, mengatasnamakan Allah, tampil sebagai tiba-tiba menjadi penyidik, tiba-tiba menjadi hakim, tiba-tiba menjadi pelapor, seakan-akan dia lupa dari mana dia datang. Banyak orang munafik kayak gitu. Jadi Allah memperlihatkan sisi daripada paman Rasulullah, tidak mesti keluar-keluar sebagai muslim, tetapi dia tampil sebagai pejuang. Dia tampil terdepan di dalam barisan orang-orang yang memperjuangkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hari ini banyak orang yang pamer mu'allaf, pamer Islam dari lahir, pamer dirinya sebagai pimpinan yayasan bernuansa Islam, tapi tindakannya kita lihat munafikun, tampil sebagai pahlawan. Kalau paman Rasulullah tidak bersyahadat, tidak kemudian menampakkan dirinya sebagai muslim ahli ibadah, tidak memperjuangkan ternyata seperti apa yang kita inginkan, tetapi dia berada di garis depan membela ponakannya dan ajarannya. Hari ini Allah memperlihatkan betapa banyak orang munafik yang kemudian memanfaatkan situasi. Orang-orang munafik hari ini yang mengatasnamakan dirinya Islam, bukannya berbaris di barisan orang-orang yang memperjuangkan Islam yang sedang dinista dan dihinakan, malah panen, memanfaatkan situasi, pasang nomor rekening di mana-mana hanya untuk sekedar mengatakan saya akan melaporkan ini, saya akan melaporkan itu. Itulah bukti hikmahnya Abu Talib kemudian diberikan oleh Allah. Banyak orang mengatasnamakan dirinya Islam, tapi kerjanya hanya kemudian pansos. Aku ini pejuang, aku harus melenyapkan semua penista-penista, harus bla 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 dan seterusnya. Tapi hatinya lebih cenderung kepada iri, dengki, sirik, sakit hati dan seterusnya. Banyak mengatasnamakan Islam berjuang, tapi yang ada hanya kedengkian, yang ada hanya merasa iri, disebabkan karena kalah pamorlah, merasa kalah pamorlah, kalah pengikutlah dan seterusnya. Selalu mencari-cari kekurangan, padahal dia mengaku Islam. Dia bersyahadat, tapi akhlak akidahnya tidak mencerminkan sebagai seorang mukmin yang betul dan benar. Dia hanya seperti bunglon, orang yang munafik. Kemana dia pergi, di situ dia mewarnai dirinya. Ketika dia lapar, dia teriak memohon, tolong Bang Suma. Ketika dia kenyang, dia mengasah pisaunya dan menikam dari belakang. Banyak yang kayak begitu. Cukup Abang dan Abu Talib tidak menampakkan kemudian sisi di mana dia, saya Islam loh, saya syahadatain loh,
tapi beliau bergerak memperlihatkan bukti bahwa beliau memperjuangkan akidah Islam, akidah ponakannya untuk menjadi sebuah agama yang sampai akhir zaman, maka pondasi awalnya harus kuat. Dia pasang badan untuk itu. Dia pasang badan mati-matian untuk itu, untuk memperjuangkan kalimat yang dibawa oleh ponakannya, yaitu syahadatain. Nah, saya kira itu hikmahnya, Bang. Kalau Anda minta saya menjelaskan, saya kasih hikmah itu. Karena banyak orang munafik ngaku Islam, tapi perilakunya jauh dari Islam. Demikian. Bang Zuma melakukan. Ya. Assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kalau boleh memilih Abang. Bentar. Sebentar. Gunung. Sebentar aku izin, Bang. Izin ya host sebentar aja, aku nggak lama kok. Bang Zuma izin, Bang ya. Ya, gimana Bang? Izin Ustaz Tata, cuman mau menyampaikan ya, ingin mengumumkan, menghimbau seperti biasa makin banyaknya orang-orang munafik yang mengaku Islam dan sekarang mereka merusuh di komal-komal muslim, memecah belah. Jadi saya Bang cuman mau menyampaikan saja, tetap saya sampaikan ini akun-akun siapa-siapa saja agar jangan saudara-saudara kita yang awam terpengaruh. Dan jangan sampai ya mereka ini adalah Syiah, jangan sampai ya saudara-saudara kita yang muslim terpengaruh. Jadi saya hanya mau mengumumkan aja sebentar nama-namanya agar bisa tahu ke depannya, jangan dideketin. Karena mereka itu bertakiyah dengan manis mulut. Jangan sampai kita menjaga, jangan sampai ada logika-logika yang lain. Izinnya Bang ya? Iya, silakan Bang. Okay. Tetap semangat berjuang. Siap. Yang pertama buat teman-teman di bawah ya, biar tahu, saling ingatkan. Equalizer, Distastro, Najaret, WL, Tristan Islam, Tony, Koboy, Alvaro Rasuna, Daeng, Mixer, Rian Asuki, sama Room Detik Channel Aswajah. Terakhir Dora, ini yang baru dapat. Ingat sekali lagi ya, mohon diingat teman-teman, diingatkan sesama Islam, jangan sampai terpengaruh dengan ajakan-ajakan dan rayuan mereka. Mereka Syiah, kerjanya mengadu domba umat-umat Islam. Ya, jadi mungkin insya Allah kita berjuang, ada strategi, ada bidangnya masing-masing. Insya Allah saya lebih fokus kepada menghadapi orang-orang munafik ini yang paling bahaya. Ya, gitu aja. Ya, buat teman-teman di bawah. Mereka itu ini Bang, mereka berupaya membuat yayasan tandingan untuk mematahkan apologet Islam Indonesia. Tapi nggak apa-apa, orang akan menilai. Buat grup Bang. Iya. Buat grup air, namanya air untuk menyiram api katanya. Buat air untuk grupnya, gila kan? Tristan ketuanya, air nama grupnya untuk memadamkan api katanya. Kan gila ya. Apa air itu, Bang? Iya kan api kan api ya kan, APPI api kan. Jadi mereka buat air. Macam pemadam kebakaran, orang tuh pemadam kebakaran, nyiram air. Untuk nyiram diri mereka sendiri karena mereka kepanasan kan ya. Air. Jadi itulah kita kan kita nggak bisa menghentikan mereka, hanya saja kita membentengin ya. Kita nggak bisa menghentikan. Kita siapa di TikTok ini? Hanya saja kita menjaga saudara-saudara kita jangan sampai terpengaruh dengan ajakan mereka. Karena mereka itu masih bahaya. Bang Blender. Ya. Kalau itu belum apa-apa Bang Blender. Ada yang sakit teriak minta diobatin Bang Juma, minta kiriman Bang Juma. Udah sembuh dari sakitnya, ngantemin Bang Juma. Ada kayak gitu Bang. Tahu aku orangnya siapa. Tahu. Manusia nggak tahu diri itu. Nah, itulah ngeri kan. Itulah. Bang. Iya, itu air. Silakan. Ya. Silakan. Jadi, makasih Bang sebentar Blender ya, izin ya Bang Juma ya. Izin semua ya, Ustaz Tata, Pak Ade, semua, Ustaz Arif, Natali. Koordinasi ya, Bang Blender. Siap. Makasih Bang Blender. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu netizen nyebut-nyebut, saya nggak ada sebut nama loh. Tanggung jawab netizen. Saya nggak ada nyebut nama kok. Lihat aja yang tiba-tiba jadi pengacara, tiba-tiba jadi bagian kepolisian, tiba-tiba jadi penyidik. Nah, tengoklah orang-orang munafik yang memainkan peran, yang kemudian tiba-tiba mau jadi pahlawan kesiangan gitu, yang kayak gitulah. Ya, silakan kembali kita konsentrasi kita kepada Saudara Joshua dan juga Gunung Galunggung. Silakan. Gunung Sitorus bukan Galunggung. Gunung Sitorus, sorry nggak terlihat bacaannya. Aku jadi lupa nih kelamaan abang ceramah tadi. Semoga ya segala yang diucapkan abangku ini didengar saudara-saudaraku muslim seluruh
di bawah, di mana kita berada, aku setuju. Tapi terkadang kita lari daripada kenyataan, apa yang kita ucapkan, kita perbuat berbeda. Itu rata-rata manusia zaman sekarang, Bang. Aku setuju dengan segala yang kau ucapkan tadi. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Dalam apa tadi yang kita baca? Bahasa roh apa syahadat tadi ini ya? Besar roh. Menguasai menerima Kristus, kita mengerti bahasa. Tapi pengertian bahasa ini, Bang Juma, masih ada di atas bahasa, itu namanya dimensi rasa. Saya tahu segala sesuatu yang Bang Juma ucapkan tadi, mungkin saya tidak mengerti, tapi saya memahami rasa yang terkandung di dalam. Seperti mengolok-olok atau sindiran, saya rasakan itu dari bahasa apa tadi itu ya. Di situ nggak ada, sedikit pun tidak ada sindiran di situ. Sebelum Bang Juma selesai bicara, teman saudara ini sudah pada gelitik-gelitik ketawanya. Wah, aduh, saya rasakan ini ada yang nggak ada. Waduh, sensitif banget kau Gunung. Waduh. Itu saya terjemahkan Bible kitab Markus 16 ke dalam bahasa Afrika Selatan bagian timur Mesir. Kalau yang ngerti bahasa itu pasti paham. Bahasa kita ini sudah belum mampu, apalagi 5 lagi, rasa, kuasa, realita, dan keilahian. Masih jauh kita belajar, kita selalu ya. Tapi sebagai saudara, saya juga ini mau kasih pandangan syahadat Kristen lah, seperti saudaraku Joshua ini. Seolah-olah di Kristen tidak ada syahadat. Coba dulu Joshua, benar nggak kau Kristen? Aku jujur dulu. Waduh, ini Gunung Setarus ini kok ya. Seudon, jangan seudon kepada teman seiman. Pembahasan ini dulu, Abang dah. Enggak, katanya dia Kristen, tapi di dalam kekristenan kok nggak ada dia menyentuh kesyahadatan, padahal jelas itu tertulis. Itu kan bertanya tentang Islam Bang Joshua tadi, tentang Abu Talib. Sorry. Tentang kiprah Abu Talib kan, selama beliau menjaga Rasulullah hingga wafat. Kan itu Bang Gunung. Nggak menyimak lah Bang Gunung dari tadi, gimana nih? Lah kita belum ngopi kayaknya. Lanjut bisa Bang dah? Boleh, silakan. Belum ngopi. Iya, jadi percayakah Abang dah kalau di kami pun atau Kristen ini ada orang baik? Percaya. Karena antum semua adalah ciptaan yang maha baik. Ya, silakan. Oke. Begitu juga percayakah di kalian sebagai umat Muslim ada yang jahat? Iya, betul itu. Bahkan munafik. Kalau munafik boleh itu memilih, itu manusia sawit yang ngemis pakai kostum Yesus. Kalau boleh memilih Abang dah. Iya. Berteman atau bersatunya kaum kafir lah, klaim dari teman-teman Muslim ya. Iya. Kaum kafir yang baik dengan dibanding kaum muslimin yang munafik dalam hal ini. Pilih mana Bang dah? Oke, baik. Jadi gini Bung, kalau kita berbicara mengenai agama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan nih, di dalam Bible juga ada, di dalam kitabnya orang-orang Yahudi juga ada, di kitab Kristen juga ada. Al-Quran menjelaskan kemudian dalam surah Al-Kahfi, kebenaran itu datangnya dari Allah. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Jadi kebenaran yang membuat manusia menjadi benar itu berbeda dengan kebaikan manusia. Kebaikan manusia yang muncul kemudian dari semua manusia, terlepas dari agama, itu adalah sudah menjadi kodrat, bawaan. Karena manusia punya akal. Maka manusia itu bisa membedakan mana baik, mana buruk. Itu. Jadi baik belum tentu benar. Benar sudah pasti baik. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai orang Kristen yang baik, banyak saudara-saudara saya, kakak angkat saya, adik angkat saya, mereka adalah orang-orang baik. Orang-orang terbaik bagi saya. Tapi dalam hal kebenaran, dalam hal ini cakupan keyakinan, mereka saya katakan kufur.
Kenapa kufur? Karena ingkar kepada ajaran para nabi. Jadi kebaikannya apa tujuannya? Ya untuk hidup di dunia saja. Contoh, ketika Tuhan datang kemudian menyatakan diri melalui para nabi, Tuhan memberikan aturan-aturan main, hukum-hukum. Seibarat di alam semesta ini ada dua kelompok. Yang pertama yang beriman, yang kedua adalah yang kufur, yang ingkar. Nah, saya sebut aja ingkar. Yang taat dan yang ingkar. Yang taat disebut muslim, yang kufur, yang ingkar disebut kafir. Seibarat ada rumah sekolah, ada santri, ada siswa bernama Bang Zuma, dan juga di luar sekolah ada juga anak muda seumuran Bang Zuma bernama Akhi Sugi. Bang Zuma kemudian mengikuti aturan-aturan main yang ada di sekolah tersebut. Besok hari saya naik kelas, lolos saya naik kelas. Begitu tamat kelas 3 saya dapat ijazah. Akhi Sugi yang tidak masuk terdaftar sebagai siswa di sekolah itu, dia pintar, hitung-hitungan hebat, sejarah hebat, cekatan, cerdas, loncatan berpikirnya hebat. Ya, matematikanya kalau disuruh menghitung jago sekali. Bahkan kalau saya kasih soal dari sekolah saya, dia selesaikan dengan sangat cepat. Apesnya dia baik, tahu pelajaran-pelajaran ini, tapi dia tidak bisa naik kelas. Dia tidak bisa dapat ijazah. Kenapa? Karena dia tidak terdaftar sebagai siswa di sekolah saya. Dia tidak masuk dalam ruang lingkup hamba yang taat kepada penciptanya. Dia baik, tapi dia tidak terdaftar sebagai orang yang berserah diri kepada sekolah, tidak berserah diri kepada aturan-aturan sekolah, tidak berserah diri kepada aturan pencipta langit dan bumi. Hidup melata, kosong melompong. Ibadah tak ada perintahnya, dia lakukan. Menyembah kepada sesuatu tidak ada perintahnya, dia lakukan. Semua yang dilakukan itu hampa, sia-sia. Mau belajar seperti apapun Akhi Sugi, mau dia ikut ujian sendiri, orang lagi ujian di kelas, dia juga ujian kemudian di luar sekolah. Apa gunanya? Tak ada gunanya. Tiba masa orang pembagian rapor, Akhi Sugi nggak dapat rapor. Tiba masa orang lulus sekolah, dia nggak lulus sekolah. Nggak ada ijazah, saya ada. Meskipun nilaiku buruk, tapi tetap saja saya mendapatkan penilaian dari sekolah. Kenapa? Saya mengakui diri saya mendaftarkan diri saya sebagai siswa. Saya mau bersedia untuk mengikuti semua aturan-aturan sekolah. Meskipun begitu saya masuk, saya kadang bolos, saya kadang malas, kadang dan seterusnya. Daripada Akhi Sugi rajin, pintar, cerdas dan seterusnya, tapi tidak ada sama sekali database-nya di sekolah saya. Untuk apa? Inilah keadaannya, saudara. Jadi orang baik belum tentu benar, tapi orang benar dalam hal keyakinan sudah pasti baik dalam kehidupannya. Demikian. Dipersempit pembahasannya, maksud saya yakin orang-orang kami pun ada di barisan Bang Zuma, sadar atau tidak sadar, yang sepakat, sepemahaman, agar supaya apa yang diperjuangkan Bang Zuma ini bisa goal. Dalam hal ini hapuskan unsur-unsur keislaman dari kitab-kitab kami, kan gitu. Betul. Ambil contoh. Nah, artinya di situ kan ada dari kalangan orang-orang baik ini yang pengen sebenarnya ikut berjuang bersama-sama. Adakah kalau narasi itu digulirkan malah justru membatasi gitu. Poinnya begini, maksud saya, ambil ibroh atau hikmah dari perjuangan bersama-sama antara paman sama ponakan ini. Kenapa kita nggak bisa berjuang bersama-sama juga gitu? Hikmahnya maksud saya di situ. Apa tujuan Abang Zuma? Apa tujuan kami ini yang berusaha untuk tetap jadi orang baik, walaupun kita beda keyakinan, tapi di luar daripada itu, terlepas daripada keyakinan masing-masing, satu tujuan, kita ingin hidup rukun, kan gitu. Jadi sebenarnya ada abangku yang mau masuk dalam barisan abangku gitu. Cuman maksud saya kalau ada narasi-narasi yang memojokkan, menyalahkan lah artinya dari pihak kita di sini, saya yakin ada yang baik dan siap bisa berjuang bersama abang. Dilanjut abang.
Masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi saya dalam hal ini teman-teman sekalian, kenapa saya kemudian berkiprah di dunia apologet Islam ini? Padahal saya disibukkan dengan banyak kegiatan-kegiatan pekerjaan dalam hal ini ya. Banyak kegiatan-kegiatan organisasi, kantor dan seterusnya. Tapi kenapa saya ngambil kemudian dakwah ini? Bukan untuk pribadi saya, tapi untuk generasi berikutnya, baik Islam maupun Kristen. Nah, kalau ada saudara-saudara kita Kristen kemudian yang mau berjuang bersama-sama dengan kita untuk memurnikan akidah kita, akidah maksudnya ini adalah ikatan keyakinan saudara Kristen agar tidak bercampur dengan Islam, ikatan keyakinan umat Islam agar tidak bercampur dengan Kristen, mari sama-sama. Dan alhamdulillah itu kita dukung, bahkan kita implementasikan, kita buktikan dalam barisan ini. Apa buktinya? Kemarin semalam tim saya minta langsung bertemu dengan seorang pendeta besar, Yakub Sulistyo. Minta restu dari beliau atas perjuangan ini. Apa itu? Beliau tidak setuju jika istilah-istilah Al-Quran masih ada di dalam Bible. Nah, orang Kristen, saudara Kristen saya yang sepaham dengan ini, ayo mari kita bersama untuk kemudian menjalin persaudaraan, untuk supaya kita bermohon kepada yang punya wewenang menghapuskan semua istilah-istilah Islam di dalam Bible agar tidak ada lagi perdebatan yang saudara-saudara tidak inginkan. Kalau hanya saling lapor itu kecil, tak ada susahnya. Seibarat saya punya ayam hilang, saya laporkan ke polisi, sama itu, gak ada bedanya. Jangan justru kemudian kita pasang badan. Nah, lihat nih, saya punya pengacara nih, saya punya banyak massa, saya akan laporkan. Itu bukan permainan lagi sekarang. Bukan itu yang kita inginkan sekarang. Makanya lebih awal saya katakan kepada siapa, Rudi Yohanes, Rud, jangan perkeruh suasana. Jangan perkeruh suasana. Sekarang kita ini tugasnya adalah apa? Mengademkan. Jangan malah memperkeruh. Hentikan. Kau katakan mau mengatakan damai. Tidak ada ini, cabut ini, cabut. Tapi kau sendiri yang memacu itu bisa terjadi. Memacu kemarahan umat beragama di Indonesia ini. Kalian yang memulai. Ratu Ento, kalian laporkan. Dah selesai. Karena itu bukan masalah agama. Sebenarnya latar belakangnya itu karena persaingan bisnis di antara kalian. Bukan agama di situ. Cuma Ratu Ento ini supaya dia tidak merasa sendiri, dia sengaja, kelihatannya dia sengaja kemudian untuk nyenggol-nyenggol masalah agama supaya dia dapat dukungan dari para pembela agama Islam. Itu yang perlu saudara pahami. Oke, Ratu Ento silakan. Selesaikan masa itu, selesaikan tugas itu. Tiba-tiba adik saya dilaporkan di Danora. Ada apa ini? Kenapa saling lapor? Kami bisa lapor semua penista bisa. Apa susahnya? Toh kita adalah warga negara yang punya hak yang sama, bisa melapor. Siapapun bisa kita laporkan. Orang meludah di depan kita dan kita merasa tidak nyaman dengan itu, kita tersinggung, kita laporkan tindakan tidak menyenangkan. Bisa. Tapi kalau lapor sini, lapor sana, lapor sini, lapor sana, apa yang terjadi? Kira-kira menurut saudara-saudara apa yang terjadi? Dari Kristen bisa menang? Enggak. Dari Islam bisa menang? Enggak juga. Menang pun Islam, saudaranya Kristen. Menang pun Kristen, saudaranya Islam. Dia adalah anak bangsa semuanya. Jadi solusinya apa? Lembaga Bible Indonesia yang harus kita bangunkan. Bangun. Anak bangsa lagi sedang berduka. Bangun. Hilangkan semua istilah-istilah Islam dalam Bible yang kalian cetak. Bisa kan? Bisa kan? Iya bisa. Kalau itu sudah terjadi, sudah selesai. Hentikan perdebatan. Tak perlu lagi. Kalaupun ada yang ingin berdebat secara ilmiah. Kalaupun ada yang ingin berdebat resmi. Kalaupun ada yang ingin berdebat harus secara akademi. Tidak liar seperti sekarang ini. Coba lihat kemudian di komal-komal Kristen. Apa yang mereka bawa? Hadits, bahasa Arab loh itu. Mereka tidak memahami. Kalau umat Islam memahami sebuah disiplin,
ajaran atau syariat itu harus dilandasi dengan pemahaman yang berdasar kepada disiplin ilmu. Bisa nahwu, bisa ilmu saraf, bisa i'rab, bisa balaga, mantik, tajwid, bla bla dan seterusnya. Apakah mereka sudah bisa menguasai itu? Tidak. Mereka hanya berlandaskan terjemahan, tafsir sana, tafsir sini, menertawakan dan seterusnya. Umat Islam tidak akan goyang dengan itu, karena umat Islam paham yang punya hak dan wewenang untuk menjelaskan Al-Quran dan hadits adalah mereka yang ilmunya bersanad. Orang tidak bersunat memakan babi, ibadah minggu, nyembah Yesus, membahas hadits, kan lucu. Kalau umat Islam membahas Bible, apa disiplin ilmu yang harus kami kuasai? Cuma satu kan? Apa itu? Exegesis. Yang penting dia bisa kemudian beretorika, bisa bertafsir. Karena bahasa Indonesia. Dan terjemahan itu bukan firman Tuhan. Itu adalah bahasa manusia. Itu adalah terjemahan dari bahasa yang lebih tua. Jadi siapapun bisa. Berbeda dengan Al-Quran, berbeda dengan hadits. Harus punya disiplin ilmu. Maka solusinya bukan itu. Bukan saling lapor solusinya. Bukan solusinya joget-joget di depan gambar Ka'bah, putar lagu Yesus. Bukan menyuruh kemudian ormas-ormas berkumpul untuk demo. Bukan. Itu hanya mencederai persatuan kita. Apakah kalian ingin pisah? Enggak kan? Apakah umat Islam dan Kristen di Indonesia ini mau berperang? Enggak kan? Kita semua tidak menginginkan itu terjadi kan? Iya kan? Kita tidak ingin negara kita ini ada apa-apanya kan? Saatnya kita bersatu padu, Islam Kristen bahu-membahu, berpelukan, menyatukan kekuatan kemudian untuk membangun negeri yang kita cintai ini. Masalah agama, yuk mari kita masing-masing. Masalah keyakinan, yuk mari kita jalankan masing-masing. Jangan sikut menyikut. Jangan kemudian mengambil akidah orang, saudaramu sendiri. Jangan kau ambil serangan-serangan dari belakang, pukul batu, lempar batu, sembunyi tangan. Jangan kau mengatakan kami tidak pernah bersalah, kami tidak pernah memulai. Buka Biblemu. Tuhannya siapa yang kalian katakan menjelma menjadi manusia? Tuhannya siapa yang kalian sebut sebagai bodoh? Tuhan siapa yang kemudian datang ke bumi ini menjadi manusia, mati digantung secara terkutuk di atas tiang salib? Itu Tuhan siapa? Kami umat Islam, saudaramu, mayoritas tidak pernah mengganggu akidah kalian. Sejak Islam masuk di Nusantara ini, Indonesia merdeka, terjemahan Al-Quran sedikit pun tidak pernah nyikut-nyikut bahasa-bahasa Bible. Tidak pernah sedikit pun istilah-istilah prinsip dalam keyakinan agama Kristen masuk. Sekedar terjemahan pun tidak, apalagi Al-Quran yang asli. Tapi kalian sudahnya tidak ada bahasa aslinya, hanya modal terjemahan, menjajah akidah kami dengan mengambil istilah-istilah Al-Quran di dalamnya. Jangan saudara Kristen tutup mata, dan jangan Anda tidak seakan-akan kami tidak tahu. Kalian punya program C1, C2, C3, C4, C5, C6. Jangan sampai itu semua kami bongkar. Jangan. Apatah lagi memang saudara-saudara misionaris membuka diri, memperlihatkan jati diri. Ada yang dengan bangga memvideokan, men-sharekan, menginjak wajah kami, seakan-akan habis injak tai, injak ke muka kami. Apa buktinya? Seorang pendeta resmi kemudian menggunakan atribut-atribut Islam. Apa yang dilakukan? Masuk ke dalam pesantren-pesantren. Mereka kemudian melakukan kristenisasi dengan mengaku sebagai muslim. Anaknya pakai kopiah, dia pakai baju koko, dan seterusnya. Ini apa coba? Apakah ini tidak sama halnya kalian nginjak tai, injak muka kami? Kitab kalian di sampulnya Alkitab tertulis. Bukankah kitab kalian itu Septuaginta? Masuk ke Indonesia, terjemahannya Biblita atau Bible, itu artinya buku-buku atau kumpulan buku. Kenapa seakan-akan sekarang mau cari kambing hitam? Kalian yang merasa korban. Coba, kalian yang merasa korban. Nah ini, jadi kalau saudara mengatakan, apakah ada orang Kristen, apakah orang Kristen mau berdiri bersama kami berjuang untuk menghilangkan istilah-istilah Islam di dalam Bible? Kami rangkul, kami pelukan, kami sama-sama, kami rangkulan untuk misi itu. Supaya tidak ada lagi debat. Jangan pikir Bang Suma tertangkap. Jangan pikir Bang Suma kalian dor, mati, perjuangan ini berhenti. Enggak. Masih banyak anak-anak saya yang siap meluncur untuk menjadi Bang Suma yang lain. Jadi bukan menghentikan Bang Suma caranya.
caranya untuk menghentikan diskusi debat ini adalah dari lembaga kalian yang harus menyadari untuk meninggalkan, menghilangkan, menghapuskan istilah-istilah Al-Quran di dalamnya, dan berikan kemudian pendidikan latar dasar kepada pendidikan dasar kepada para misionaris atau para murtadin yang ngaku-ngaku kemudian sebagai ulama, sebagai ustadz, sebagai mantan santri, sebagai mantan pembakar gereja, pembom gereja. Katakan kepada mereka, hentikan misi-misi kebohongan seperti itu, maka semuanya akan selesai. Tunjukkan juga kepada saya ada seorang ustadz yang mengaku-ngaku pendeta tadinya yang kemudian menjelek-jelekkan kemudian kekristenan. Tunjukkan kepada kami. Kami akan berikan ultimatum kepada mereka. Ada saudara lihat yang seperti itu? Tak akan pernah Anda temukan. Tapi kalau di Kristen, kita hitung jari kita nggak cukup untuk menghitung itu. Artinya saudara-saudara, saya menghimbau kepada saudara saya Kristen yang setuju kemudian istilah Al-Quran dihapuskan dari Bible, silakan rapatkan barisan bersama dengan Apologet Islam Indonesia. Kita berjuang bersama-sama menjaga kerukunan bangsa ini untuk menghapus istilah itu supaya tidak perlu lagi ada diskusi lintas agama. Toh yang kalian tuntut itu kan umat Kristen yang tidak ngerti masalah, umat Islam yang tidak paham masalah. Yang kita tuntut sekarang ini adalah tidak adanya kisru, tidak adanya hujat antar agama. Solusinya cuma satu. Apa itu? Hapuskan istilah-istilah Al-Quran di dalam Bible. Selesai. Hanya itu solusinya. Tak ada yang lain. Orang Kristen, sahabat Muslim, mari bersatu padu. Kita bersama-sama, entah itu ke Menteri Agama atau ke lembaga atau ke MUI, mari sama-sama kita galakkan kekuatan untuk minta kepada mereka yang punya wewenang menghapuskan istilah-istilah itu supaya tak ada lagi persinggungan Islam Kristen dalam hal akidah. Sama seperti Hindu dengan Islam tak ada debat, Hindu dengan Buddha tak ada debat. Kenapa? Orang Hindu dan saudara kami orang Buddha percaya diri dengan keyakinan mereka sendiri. Mereka tidak mempraktekkan seperti yang dipraktekkan 1 Korintus 9, 20-21, 1 Filipi 1 nomor 18. Menggunakan trik-trik yang cerdas, cerdik seperti merpati, jinak cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Saya kira begitu, Bung. Silakan saudara Kristen yang mendukung untuk supaya istilah Islam dihapus dari Al-Quran, rapatkan barisan, masuk ke api, sampaikan kepada tim-tim kita yang ada di lapangan. Saya mendukung. Mari kita sama-sama memperjuangkan ini. Setuju kita? Setuju. Alhamdulillah. Silakan kepada teman-teman yang lain untuk berorasi. Wah, ingat angkatan 98 untuk menyampaikan aspirasinya. Kebetulan sini sudah mau azan. Silakan. Sore. Istirahat dulu Kak Daengku. Ya, Bang Zuma jadwal sholat di daerah Sulawesi Selatan. Mungkin yang belum jadwal sholat, Natalia, Ustadz Tata, Ustadz Sugi, Ustadz Arif, silakan. Bang Glenn, assalamualaikum Bang Glenn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diambil alih dulu ya, Ustadz Arif. Saya di sini juga jadwalnya sama dengan Bang Zuma. Ya, saya juga sebentar lagi di sini. Silakan Bang Glenn, dari sisi hukumnya gimana Bang Glenn? Silakan. Ya, kita coba dengar dulu lah itu apa dari Bang Joshua, ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau disanggah, ya kita coba dengarkan dulu lah pendapat beliau. Ya, silakan Bang Joshua. Terima kasih abangku. Ya, pengen ngebedah tadi sih sedikit, cuman nggak apa-apa, saya menghargai waktu ibadah buat Abang Zuma. Ya, poinnya di sini saya mau coba bedah di satu sisi oknum yang anggaplah kita bilang nggak bertanggung jawab ya, bikin ricuh aja. Nah, itu ada jalur hukumnya. Seperti hal yang sekarang sedang kaum muslimin ini lakukan, kan gitu. Dilaporkan, nah itu jalur hukum untuk orang-orang yang kita bilang gak bertanggung jawab, oknum, bukan secara kelembagaan tapi oknum. Di sisi lain, perihal masalah SKB 2 Menteri juga udah menguatkan sebenarnya buat kerukunan kita itu. Jadi jangan asal tabrak, silakan saling bersiar, tapi pada ranahnya.
yang diperbolehkan, karena SKB 2 Menteri buat saya itu kebijakan yang luar biasa. Pegang kuat-kuat. SKB 2 Menteri sudah, oknum juga sudah, kita pakai jalur hukum baik pihak sana maupun pihak sini. Ya selebihnya mah lagi-lagi bergandengan tangan. Itulah yang saya pikir hikmah daripada perjuangan paman dan keponakan ini, dalam hal ini Nabi Muhammad dan Abu Tholib. Sementara itu dulu, silakan dilanjut untuk yang lain. Ya memang betul yang dikatakan Bang Joshua ini, kita harus menggunakan tangan-tangan undang-undang, peraturan-peraturan normatif yang ada di Indonesia untuk menyikapi masalah ini. Nah, tetapi perlu diingat juga bahwa implementasi SKB 2 Menteri ini tidak ada realisasinya yang nyata dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Semua pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan melanggar SKB 2 Menteri tersebut hanya berakhir di materai. Gitu, tidak ada sanksi hukumnya yang pernah saya dengar. Padahal jelas-jelas banyak VT-VT, banyak YouTube yang menyiarkan mereka datang ke Car Free Day di Jakarta, menyebarkan brosur, ketok ke rumah, membaptis orang-orang di tengah jalan, berkorban di tengah jalan pada siapapun yang lewat. Nah, itu saya tidak ada tindakannya gitu loh. Nah, maksud saya begini, untuk Menteri kami akan melakukan gugatan atau melakukan review lah, judicial review untuk memperkuat masalah SKB 2 Menteri ini supaya pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukan dan yang akan dilakukan ini bisa dihentikan supaya kerukunan beragama ini makin terjaga. Yang kedua, salah satu celah yang digunakan oleh para misionaris ini untuk untuk melakukan hal tersebut, ya itu tadi celah-celah dari bahasa-bahasa yang digunakan di Bible, seperti kata-kata Allah, Injil, Alkitab, semua itu digunakan sebagai celah bagi mereka untuk untuk melakukan tindakan misionaris. Data di kami udah lengkap kok, siapa saja yang siapa saja yang udah jadi dari golongan C1 sampai C6, itu semua sudah lengkap data di kami. Pertanyaannya kan cuma satu, apakah dengan polemik yang ada sekarang ini, yang sudah mulai viral dan sudah menyebar ke pelosok-pelosok Indonesia, menyadarkan, memberi kesadaran bagi oknum-oknum di kedua belah pihak ini untuk berpegangan tangan, saling mendukung, saling membantu agar kedepannya polemik ini tidak terjadi lagi, bukan malah memperkeruh. Apa yang dilakukan oleh pihak-pihak atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini kan lebih ke arah memperkeruh ya, karena tidak ada di situ yang mendamaikan, tidak ada di situ niat untuk berdiskusi dengan sains, berdiskusi dengan ilmu, tidak ada niat. Karena kemarin saya sudah mengajukan undangan, oke, ayo kita berdiskusi santun, kita berbicara, kita bermusyawarah atas masalah ini, supaya ini tidak berlarut-larut dan menimbulkan kedamaian. Kita kembali lagi hidup berukun semua umat beragama di Indonesia. Tetapi alangkah disayangkan undangan saya ini tidak digubris. Jangankan disetujui, dijawab pun tidak. Nah, jadi maksud saya ya, kalau memang betul niat dari oknum-oknum ini untuk menjaga kerukunan, ya buka jalur musyawarah itu. Karena Indonesia tetap memiliki asas musyawarah untuk mufakat. Laporan polisi itu kan tindakan terakhir, ultimum remedium, di mana tidak ada lagi terjadi kesepakatan dari dua pihak, makanya laporkan. Tapi ini tidak. Surat somasi pun tidak kami terima. Ya kan, surat peringatan terbuka pun tidak ada, langsung melapor saja. Nah, itu yang kami sayangkan sebenarnya. Ya, coba dilanjutkan dulu. Saya masih di tengah jalan, harus berisik ini.
Ya, dan sekali lagi mungkin saya tambahkan sedikit ya. Kemarin kalau nggak salah, kalau nggak kemarin 2 hari yang lalu, saya dengan Bang Juma sudah mendeklarasikan bahwa kami akan memberhentikan kegiatan ini. Kami tidak akan lagi membahas soal agama, berdebat, berdiskusi di atas agama di media sosial maupun dimanapun, asalkan nih ya, pihak dari kalian, pihak dari Kristen, oknum Kristen ini memberhentikan tindakan-tindakan yang misionaris yang melanggar SKB tersebut. Kita sama-sama bersepakat, silakan kalian berhentikan, kami berhenti. Itu udah kesepakatan kami kemarin, dan disaksikan oleh hampir 3.000 orang. Sebagian besar dari yang 3.000 ini saya anggap setuju bahwa kami akan berhenti. Kami akan berjanji untuk tidak lagi berdiskusi, membahas soal agama Kristen di media sosial dan dimanapun itu, asalkan tidak ada lagi kegiatan misionaris di Indonesia. Itu sikap kami. Jadi apabila masih ada pihak-pihak Kristen yang peduli yang mau Indonesia hidup rukun dan maju bersama, tolong dihentikan kegiatan misionaris tersebut. Secara nggak sadar, kalian memang, karena saya dulu Kristen, saya tahu di Amanat Agung itu betul diperintahkan untuk menyebarkan agama ke ujung dunia. Itu betul, Amanat Agung 819. Tetapi bukan berarti perintah itu kalian jalankan tanpa kalian memperhitungkan peraturan normatif di negara ini. Ya, itu peraturan sudah dikeluarkan oleh 2 menteri. Itu peraturan yang tertulis dan diakui dan masih berlaku sampai sekarang. Tolong hargai juga negara ini yang telah mengeluarkan peraturan tersebut. Jangan berasaskan dari perintah di Bible kalian, tapi kalian melanggar apa yang diatur negara ini. Kalau memang saya mau keras, saya keras ngomong begini. Kalau memang kalian mau melanggar peraturan Indonesia, buat negara sendiri, nggak usah di Indonesia. Hormati peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kita. Begitupun kami Muslim juga selalu mengingatkan pada saudara-saudara untuk menjadi ikuti aturan negara, ikuti normatif Indonesia, jangan main hakim sendiri, jangan mengutamakan emosi, karena kami Islam diajarkan menjadi umat yang ulil amri. Nah, apakah kata-kata itu ada dalam Bible? Nah, kalau tidak ada, ya bukan berarti harus dilakukan, bukan berarti boleh dilakukan. Bantulah. Karena untuk menjaga kerukunan ini tidak cukup hanya kami yang berusaha. Harus ada sumbangsi, harus ada peran serta dari orang-orang agama-agama lain selain agama Islam. Bukannya kami tidak capek seperti ini, kami capek. Kami masih banyak kegiatan lain yang perlu kami lakukan. Ya, kami juga punya pekerjaan, kami juga punya keluarga, kami juga punya kewajiban-kewajiban yang harus kami penuhi dalam kehidupan. Tetapi kenapa kami lakukan ini? Bukan karena pundi-pundi uang, bukannya sombong, tidak. Tapi semua kami ini sudah dicukupi rezekinya oleh Allah. Jadi yang kami lakukan di sini untuk membentengi akidah sesama kami yang coba dirusak oleh oknum Kristen yang tersebar di Indonesia ini. Dari Aceh sampai Papua pasti ada misionaris. Saya yakin itu. Kenapa saya yakin? Karena saya dulu Kristen. Saya tahu apa itu C1, apa itu C6. Saya tahu semua. Indonesia dibagi berapa wilayah dalam misionaris, saya tahu. Jadi tolong, kalau memang kita mau saling rukun, hargailah. Jangan kalian mencoba mengkristenkan orang yang sudah beragama lain. Gitu loh. Jangan coba kalian
menyebarkan agama kepada orang lain yang sudah beragama, tidak perlu. Kalau memang ada orang yang berkesadaran untuk menjadi Kristen, silakan, kami tidak melarang. Mungkin yang memilih itu karena pilihan hidupnya, kita hargai itu, kita nggak melarang. Tetapi jangan dibujuk rayu, jangan ditawarkan hal-hal secara duniawi. Coba ikutilah seperti yang diajarkan oleh Islam kepada kami. Sebarkanlah walau cuma 1 ayat, cukup. Tidak perlu kita iming-imingi duit, nggak perlu kita iming-imingi kekayaan, nggak perlu kita iming-imingi jodoh, nggak perlu. Hidayah itu jatuh dari Allah. Tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah pada orang lain. Itulah yang kami percaya sebagai Muslim. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami berikan, apapun yang kami iming-imingkan kepada saudara Kristen, kalau belum ada hidayah, tidak akan jadi. Tidak akan mualaf dia. Jadi tolong, mudah-mudahan apa yang kami pegang, apa yang kami yakini, itu bisa juga mempengaruhi cara kalian, cara umat Kristen di Indonesia ini, misalnya ini untuk bergaul, untuk saling bersosialisasi di Indonesia. Oh, ya, Bang Sano, gimana Bang Sano?